Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka mengikuti pembelajaran insyaallah yaitu bab 2 tentang teks cerita sejarah. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi di Google Classroom beserta kuis. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada Anda semuanya perhatikan materi atau slide yang akan Bapak sajikan berikut ini supaya pemahaman kita tentang teks sejarah dapat lebih matang. Baik, pada bab ini kembali kita akan mempelajari 5 hal atau 5 bagian. Yang pertama, pemahaman teks cerita sejarah, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, ciri kebahasaan teks cerita sejarah, dan penyusunan teks cerita sejarah. Khusus nanti penyusunan teks cerita sejarah, mulai kesempatan ini nanti akan saya share di grup bagaimana pembentukan kelompok untuk pergi nanti meninjau tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Bone dan dipresentasikan pada saat kita mempelajari penyusunan teks cerita sejarah ini. Baik, kita lanjut. Di bagian pertama dulu, pemahaman teks cerita sejarah. Di sini akan dipelajari tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah itu adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang bersifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Alegori itu perlambangan, ya, simbol-simbol. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Jadi latar masa lalu, apakah waktunya, tempatnya, peristiwa itu masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Ya, kronologis artinya sesuai dengan urutan waktu dan peristiwa. Isi bisa berupa fakta maupun fiksi. Jadi bisa nyata, bisa tidak nyata. Dan sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata penghubung waktu, misalnya saat, ketika, kemudian sementara, dan sebagainya. Yang nanti kita bahas pada saat kaidah kebahasaan. Lanjut, jenis teks cerita sejarah. Di pengertian tadi sudah disampaikan bahwa teks cerita sejarah itu ada yang berdasarkan fakta sejarah dan ada yang berupa fiksi atau cerita sejarah fiksi semata. Kemudian struktur teks cerita sejarah. Ada 6. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau biasa disebut dengan exposition atau orientasi. Jadi harap diingat exposition atau orientasi, ya, supaya nanti pada saat kuis-kuis atau pada saat kita ujian ulangan, Anda tidak salah paham, ya, bahwa pengenalan situasi cerita itu nama lainnya exposition atau orientasi. Di sini pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Nah, bisa juga disajikan dengan memperkenalkan para tokoh.
menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Kemudian yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Jadi, menuju konflik atau rising action, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi pada saat tadi pengungkapan peristiwa, tokoh itu ada kesukarannya, di sini menuju konflik, semakin sukar ya kejadian tersebut. Dan yang keempat, ini adalah puncak konflik, atau istilah lainnya turning point atau komplikasi. Atau biasa juga disebut ini adalah klimaks. Nah, bagian ini adalah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah ataukah gagal. Kemudian yang kelima, penyelesaian ataukah evaluasi dan resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh. Ya, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Ya, apakah baik, biasanya kalau cerita itu bernasib baik atau bernasib buruk. Ya. Tapi kalau cerpen biasanya pengarang mempersilahkan pembaca untuk mengambil kesimpulan sendiri. Tapi kalau struktur teks cerita sejarah itu jelas ya nasib akhir tokoh, apakah baik atau tidak baik. Dan yang terakhir adalah kodah. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Ya. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya kepada pembaca. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian fungsi teks cerita sejarah. Ada 4. Yang pertama rekreatif. Kedua inspiratif. Ketiga instruktif, dan keempat edukatif. Rekreatif artinya memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Inspiratif memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dan fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Jadi itulah materi yang sempat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mulai menganalisis atau mengidentifikasi struktur sebuah teks. Nanti Bapak akan berikan teks cerita sejarah, lalu Anda semuanya menganalisis strukturnya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.